Kalian punya saudara minta dibeliin PC buat main PES dan Dota, tapi budget kalian cuma ada 1,5 juta. Nah, video kali ini adalah contohnya. Dengan budget seadanya tapi hasilnya mantap jiwa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengajukan voting di tab komunitas untuk membuat membership, dan ternyata respon dari teman-teman bagus ya, banyak yang setuju. Nah, jadinya saya berencana membuka membership di channel ini. Nanti konten khusus membership ada live ya, live rakit PC, live hunting, dan belanja part-part lain sambil ngobrol-ngobrol dan konsultasi masalah PC, atau yang pengen direkomendasikan dengan budget yang dipunya mau buat beli part apa saja. Dan nanti ketika live saya akan membagikan 10 link part PC bekas yang worth untuk dibeli. Buat yang tertarik silahkan buka profil Review Tech lalu klik gabung ya, cuma dengan 10.000 per bulan. Insya Allah teman-teman bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Saya adalah anak pertama, punya 3 adik, yang 2 sudah bekerja dan yang 1 masih sekolah. Adik saya yang nomor 2 namanya Buyung, bekerja sebagai kurir Shopee di Kebumen. Dia sibuk sekali dan hampir tidak pernah dapat jatah libur. Nah, dia butuh hiburan katanya buat pulang bekerja, dan dia minta dirakitin PC. Yang penting bisa buat main game PES, Dota, dan Yuzu emulator. Dengan budget 1,5 juta, yuk kita simak komponen-komponennya. Pertama, prosesornya saya pakai i5 2400. Harga prosesor ini adalah 120.000. Saya sudah sering pakai prosesor ini di rakitan saya, lumayan kencang untuk rakitan PC kere-hore. Sudah punya 4 core dan 4 thread, tapi iGPU nya busuk sekali, jadi buat gaming pasti butuh VGA tambahan. Part yang kedua, motherboard. Ini adalah motherboard H61 dari merek Gigabyte. Saya beli motherboard ini dalam keadaan minus. Apa minusnya? Jadi slot USB belakang itu cuma nyala 1 dari 4 dan soundnya juga bermasalah. Saya beli motherboard ini cuma 150.000 bonus prosesor G2020. Untuk part selanjutnya HSF. Seperti biasa ya, kalau pakai i5 jadul saya cuman pakai HSF standar Intel aja. Kalau teman-teman cari di Tokopedia atau Shopee harganya 30.000. Part selanjutnya RAM. Saya pakai RAM 2 keping 4GB dan 8GB. Kenapa beda? Karena budgetnya pas banget dan tidak bisa melar lagi. Totalnya 12GB DDR3. Harga RAM 4GB DDR3 60.000. Sedangkan harga RAM 8GB itu 100.000. Jadi total harga kedua RAM ini adalah 160.000. Part yang kelima, SSD. Saya pakai SSD 240GB dari merek Xscale untuk rakitan kali ini. Kenapa pakai ini? Karena murah. Harganya cuma 225.000. Dan saya juga pakai harddisk 500GB untuk menyimpan game. Harga harddisk 500GB bekas merek Random adalah Rp65.000. Untuk part yang ketujuh, PSU. Ini adalah PSU yang bagus, PSU Mini Delta 300W 80 plus bronze. Harga PSU ini dulu saya beli 150.000. Sayangnya PSU ini tanpa pin power, jadi cuman bisa buat VGA low watt macam GT1030 atau RX 550. Untuk part yang ke-8, casing. Ini adalah casing kecil dari merek Magic. Harganya 50.000, casing standar, cuma bentuknya compact. Kekurangannya dari casing ini tuh susah masang SSD dan harddisknya, susah juga masang VGA-nya. Part yang terakhir, VGA. Ini adalah RX 550, harganya 550.000. VGA ini keluar tahun 2017 dengan harga waktu itu 79 USD atau sekitar 1 jutaan ketika masuk Indonesia. Base clocknya 1100 MHz dengan boost clock 1183 MHz. Memiliki VRAM 2GB 128 bit GDDR5 dengan bandwidth 112 Gbps dan TDP-nya cuma 50 watt. RX 550 juga sudah full support DirectX 12.
Jadi total part kali ini adalah 1,5 juta. Harga ini belum termasuk biaya ongkir ya teman-teman. Buat yang berminat rakit PC seperti ini, untuk link pembelian part-partnya ada di deskripsi video. Uji daya. Sebelum uji gaming, kita uji dayanya terlebih dahulu. Ketika idle, PC ini menyerap daya 30 watt dan saat full load game menyerap daya sekitar 100 watt. Dengan asumsi pemakaian gaming 4 jam sehari dan listrik di rumah 900 VA, PC ini akan menghabiskan biaya sekitar Rp16.200 dalam sebulan. Biaya ini baru CPU only ya, belum termasuk monitor dan lain-lain. Lanjut ke uji sintesis. Kita uji prosesornya di Cinebench R15 Multicore i5 2400 mendapatkan skor 413 GB. Skor yang sangat mirip dengan kakaknya i5 3470. Sedangkan ketika kita uji GPU-nya menggunakan Unigen Heaven di setting 900 pilo, kita mendapatkan skor 3064 poin dengan suhu GPU maksimal di 64 derajat Celcius. Uji gaming. Nah, sekarang kita uji gamingnya ya. Game pertama Dota 2 di setting 900p fastest ketika laning dapat 80-90 fps dan ketika full war mendapatkan 40-50 fps. Sangat nyaman dimainkan tanpa adanya drop fps. Untuk game yang kedua, Far Cry 3 di setting 900p high mendapatkan FPS yang stabil di angka 60 fps. Mungkin game Far Cry 3 terlalu ringan ya. Kita coba deh langsung ke Far Cry 6. Game berat nih. Nah beneran ternyata RX 550 tidak sanggup untuk menghandle game ini. Di setting 720p low cuman dapat FPS sekitar 14-18an fps, belum nyaman untuk dimainkan. Game yang keempat, PES 2021 di setting 720p high mendapatkan FPS yang stabil di 60 fps. Untuk game yang kelima, saya menggunakan Yuzu Emulator. Ini adalah game yang adik saya pengen, yaitu Pokemon Sword. Dan sayangnya saya lupa untuk merekamnya. Tapi kemarin dapat sekitar 25-28 fps di game ini. Nah, itu adalah 5 game yang saya uji sendiri. Maaf ya, karena cuman sempat uji 5 game. Adik saya udah keburu pengen main dan pengen dikirim. Sebagai tambahan, saya akan melampirkan uji game dari channel YouTube Gaming Bench dengan spesifikasi yang hampir sama, i5 2400, RX 550 dan RAM-nya 16GB. Di sini kalau teman-teman mau jadi RAM 16GB cukup tambahin 50.000 dari total budget kita tadi. Game yang ke-6, GTA 5 di setting 1080p high mendapatkan FPS yang nyaman di 40an fps. Game selanjutnya Red Dead Redemption 2 di setting 720p rata kiri masih bisa dapat FPS di 30an. Lanjut ke Cyberpunk 2077 di setting 720p low masih dapat FPS di bawah 30. Dan game terakhir di list ini adalah Resident Evil Village di setting 720p low dapat FPS 40an. Demikianlah rakitan PC kali ini dengan modal 1,5 juta. Untuk saran saya, sedikit tambahkan budget sekitar 100.000 lah agar bisa pakai RAM 2x8GB karena berefek ke single dan dual channel memory. Jadi kalau teman-teman pakai 16GB dual channel akan menaikkan FPS-nya. Next nih, request rakit PC budget berapa teman-teman? Komen ya di bawah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.